Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Firlina dengan NIM 232321002. Di sini saya akan memaparkan atau menjabarkan tentang soal dan jawaban UAS Al-Quran Hadis di madrasah, pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah dengan dosen pengampu Ibu Asma Raiman. Baiklah, soal nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang perencanaan pembelajaran? Jelaskan dengan contohnya. Yang saya ketahui tentang perencanaan pembelajaran itu adalah proses sistematis yang merancang atau menyusun suatu pembelajaran belajar mengajar yang efektif dan efisien supaya tujuan pencapaian pembelajaran itu tercapai. Seperti kita kan belajar Al-Quran Hadis, jadi perencanaan pembelajaran ini dirancang untuk mencapai suatu pembelajaran yang efektif dan efisien. Di sini juga ada contohnya. Contohnya itu seperti RPP yang saya buat ini dengan judul keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang dimana di RPP itu kan terdapat identitas. Identitas itu seperti isinya mata pelajaran, kelas, alokasi waktu, dan tema. Yang kedua adalah kompetensi inti. Kompetensi inti ini K1 menghayati dan mengamalkan perilaku tentang menghormati orang tua. Yang kedua mengamalkan perilaku baik, jujur, sopan, santun, bakti, dan lain-lain. Yang ketiga memahami, menerapkan, menghayati, sopan, menganalisis pengetahuan, dan lain-lain. Yang ketiga ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya itu mendeskripsikan kandungan yang terdapat di dalam hadis dan dalam Al-Quran. Terus tujuan pembelajaran di sini terdapat juga tujuan pembelajarannya, yaitu menjelaskan kandungan hadis tentang berbakti kepada orang tua dan juga menyebutkan minimal 3 contoh dan lain-lain. Terus materi ada juga di sini adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini adalah yang berkaitan tentang berbakti kepada orang tua. Ada juga metode pembelajaran. Di sini saya memakai metode ceramah, media pembelajaran Al-Quran dan hadis. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu seperti kita membuka pembelajaran, seperti salam, asersi, motivasi, ice breaking mungkin. Yang ketiga ada penutup. Penutup itu kita kesimpulan, terus mengevaluasi. Terdapat juga penilaian di akhir atau asesmen afektif, kognitif, dan psikomotoriknya. Soal yang kedua adalah bagaimana analisis kompetensi dasar KMA 347 tahun 2022 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di madrasah beserta dengan contohnya. Baik, analisis kompetensi dasar KD pada KMA 347 tahun 2022 untuk mata pembelajaran Al-Quran Hadis ini dilakukan dengan menelaah makna atau cakupan dan tingkat kedalaman kompetensi yang harus dicapai oleh guru, oleh peserta didik. Analisis ini menjadi dasar untuk menyusun tujuan pembelajaran, materi, metode, dan penilaian. Analisis KD pada KMA 347 tahun 2022 mengerahkan guru untuk memahami serta menyium makna dan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua adalah menyusun pembelajaran berbau nilai-nilai Al-Quran. Terus ada juga contohnya, kompetensi dasar KMA 347 ini saya mengambil di kelas 9, yang K1 tentang sikap spiritual, K1 sikap sosial, pengetahuan, keterampilan. Seperti kalau sikap itu kan mengamalkan nilai-nilai Islam. Nah, kalau sosial ini kan mengembangkan kemampuan di bidang sosial. Terus kalau pengetahuan memahami konsep-konsep Al-Quran, dan keterampilan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Analisis KD Al-Quran Hadis tujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa penting Al-Quran dan Hadis, indikator pencapaian kompetensi IPK. Contoh analisis KD. Analisis KD ini contohnya mengidentifikasi konsep-konsep Al-Quran dan Hadis. Baiklah, soal ketiga, yaitu tentang bagaimana analisis saudara tentang problematika pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Jelaskan dengan contohnya. Terdapat banyak problem ya di semua pembelajaran, termasuk di pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah ini. Problem yang pertama itu adalah kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Siswa mungkin tidak memiliki motivasi untuk mempelajari Al-Quran Hadis karena tidak memahami pentingnya materi tersebut. Mereka tidak memahami pentingnya materi tersebut sehingga mereka tuh tidak terlalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Contohnya kayak gini, siswa tidak memperhatikan pelajaran Al-Quran Hadis di kelas karena tidak memahami bagaimana materi tersebut. Solusinya, sebagai seorang guru, sebelum kita memulai pembelajaran, kita memberitahu dulu kepada murid
Apa sih capaian pembelajaran ini yang kita bisa dapat dalam memperhatikan pembelajaran ini? Itu pentingnya kita menjelaskan dulu capaian pembelajaran kita tentang pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah metode pembelajaran yang kurang efektif. Ini sering sekali yang terjadi di sekolah-sekolah. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru tidak efektif dan dalam meningkatkan pemahaman siswa. Jadi guru ini menerangkannya kurang berkreasi sehingga siswa itu jenuh, mudah bosan untuk mendengarkan apa yang mau dijelaskan oleh guru tersebut. Contohnya, guru hanya menggunakan metode ceramah dalam mengajar sehingga siswa menjadi bosan, jenuh, tidak memahami pembelajaran tersebut. Solusinya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran di kelas tersebut, kita harus menyiapkan terlebih dahulu apa sih metode yang akan kita pakai supaya siswa ini bisa memahami pembelajaran kita, bisa masuk di otak mereka. Yang ketiga adalah kurangnya sumber daya. Madrasah tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung pembelajaran Al-Quran hadis seperti buku, teknologi, dan lain-lain. Contohnya, madrasah tidak memiliki buku cetak Al-Quran hadis sehingga siswa harus berbagi buku dengan temannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan tentang soal dan jawaban UAS Al-Quran hadis. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.